Pak Afa nggak kangen saya tuh, Pak. Gimana, Mas? Pak Afa nggak kangen saya tuh, Pak. Oke, kita mulai ya. Sambil dibaca modulnya. Selamat sore ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya coba share modulnya ya. Oke, kelihatan enggak? Kelihatan, oke. Jadi mata kuliah kita nanti adalah tentang pemrograman Visual Basic, visualbasic.net. Nah, sebelumnya Anda pernah dapat Visual Studio 6 belum? Belum, Pak. Belum pernah? Berarti dulu ketemu saya Visual Fox Pro itu ya? Ya, Pak. Soko Pro, Pak. Ya. Jadi nanti tentang Visual Basic, basic.net. Ya. Jadi visualbasic.net ini merupakan sebuah tool ya, untuk mengembangkan dan membangun aplikasi itu yang bergerak di atas sistem .NET Framework. Ya. Jadi menggunakan sistem .NET Framework dengan menggunakan bahasa basic. Dengan menggunakan tool ini, para programmer, khususnya kalian nanti ya, nanti dapat membangun sebuah aplikasi form Windows. Ya, itu nanti bisa berbasis visual, bisa berbasis ASP. Dan juga aplikasi command line. Tool ini dapat diperoleh secara terpisah dari beberapa produk lainnya, seperti Visual C++, Visual Crash, atau Visual JGrass. Atau juga dapat diperoleh secara terintegrasi dalam Microsoft Visual Studio.net. Visual Studio.net ini merupakan bahasa pemrograman yang menganut paradigma OOP atau Object Oriented Programming atau program berorientasi objek. Contohnya adalah seperti Java, NetBeans. Ya. Jadi ini merupakan evolusi dari versi sebelumnya Visual Basic 6 yang diimplementasikan di atas .NET Framework. Kemudian di sini ada beberapa perbedaan ya, dan persamaan VB6 dan VB.NET. Kalau VB6 itu baru sebagian yang mendukung Object Oriented Programming atau program berorientasi objek. Kalau VB.NET ini telah mendukung penuh, ya, Object Oriented Programming. Kemudian untuk hasil kompilasi source code pada Visual 6 ya, itu masih bersifat biner atau native code. Kalau di Visual.NET ya, itu nanti file Excel-nya intermediate language atau MSIL bytecode. Kemudian hasil kompilasi pada VB6 itu dapat langsung dieksekusi oleh
Windows atau oleh sistemnya. Kalau VB.NET ya, itu membutuhkan runtime environment atau net framework. Nah, biasanya kalau Anda pernah mencoba VB6 ya, setiap Anda nanti menjalankan atau membuka aplikasi atau bahkan Anda baru menginstal VB6, itu akan sering Anda jumpai DLL. DLL-nya kenapa? DLL-nya itu bermasalah. Nah, tapi kalau di dalam VB.NET itu hampir tidak ada permasalahan. Kalau VB6 itu dapat interaksi langsung dengan bahasa lain. Kalau VB.NET sama, tapi dengan catatan harus di framework.NET, ASP.NET ya. Kemudian untuk perintah dasar pada VB6 dan VB.NET itu sebagian besar masih sama. Bedanya hanya pada perintah-perintah yang mengandung object oriented programming. Kemudian dari sisi kode atau IDE, pengkodeannya ya, kalau kode .NET itu lebih cepat. Ya, kalau untuk database-nya pun nanti agak berbeda, tapi tidak banyak, cuma sedikit dalam pengaturannya ya. Kalau biasanya di dalam VB6 itu ada ADODC, kalau di dalam .NET ini nanti adalah ADO.NET. Jadi perbedaannya cuma di situ. Yang kedua, di dalam database, kalau di dalam VB6 itu dalam satu folder, tapi kalau di dalam VB.NET ini nanti foldernya lebih dari satu, ya. Jadi nanti foldernya lebih dari satu. Nanti disimpan di dalam compiler itu nanti. Kemudian di dalam VB.NET ini juga menggunakan bahasa terintegrasi dengan query atau language integrated query untuk mempermudah akses data. Nah, itu sekilas tentang perbedaan Visual Studio 6.0 dengan Visual Studio .NET. Nah, untuk selanjutnya kita nanti coba untuk masuk ke dalam ini ya, materi yang pertama ya. Tadi saya tanya Anda belum pernah mendapatkan Visual 6. Jadi Anda pun juga di laptop belum ada aplikasi ya, belum ada aplikasi Visual Studio .NET di sini ya. Ini nanti ada beberapa versi ya. Ada versi 2003, 2005, 2008, 2010, 2012. Nah, nanti pakai yang mana, Pak? Pakai bebas ya. Anda bisa download boleh. Kalau Anda downloadnya nanti susah, nah Anda bisa minta ke saya juga boleh ya. Kalau Anda mau minta ke saya, boleh. Anda bisa datang ke kampus ya, dengan saya. Kalau Anda memang tidak bisa download atau kesulitan dalam mendownload. Nah, kemudian yang jelas Visual Studio ini adalah aplikasi yang dikembangkan atau dibuat oleh Microsoft. Ya. Oleh Microsoft. Kemudian
di dalam kebutuhan perangkat kerasnya ya. Saya kira di antara kalian semuanya pasti kalau punya laptop, pasti laptopnya itu di atas Pentium 3, ya kan? Ada enggak di antara kalian yang masih laptopnya pakai Pentium 3? Ada enggak? Nah, Core i3, oke. Nah, jadi Iya Pak, laptopnya Core i3 punya Bandung. oke, kalau Kevin core berapa? Core i3 tapi hapus Pak. Pak. Kalau Veba? Oh, Ini kayaknya Pak punya juga. ya Veba lebih bagus lagi. Enggak dia Pak. Enggak. Tapi di atas Pentium 3 ya Mas Veba ya. Nah, kemudian untuk RAM-nya ya, RAM-nya itu saya yakin pun RAM-nya juga Anda punya laptop pasti RAM-nya itu tinggi-tinggi. Ya, RAM-nya pasti tinggi-tinggi, saya yakin itu. Nah, di sini minimal RAM-nya ya 256 ya, anggap aja RAM-nya minimal 500 lah. Ya. VGA-nya 2 MB, VGA kalian pun juga lebih dari 2 MB. Resolusinya oke, cocok. Saya yakin laptop Anda mencukupi. Kemudian harddisknya juga lebih dari 2 GB. Saya yakin itu ya. Dan kelengkapan yang lainnya. Kemudian untuk perangkat lunaknya ya, atau sistem operasinya mendukung. Anda mau pakai Windows XP, mau pakai Windows Vista, mau pakai Windows 7, mau pakai Windows 8, Windows 10 ya, bisa semua support. Ya, database-nya Anda mau pakai akses berapapun juga bisa. SQL servernya kalau nanti kita sudah masuk ke .NET lanjut, pakai SQL Server yang 2005 atau 2008 ya. Kemudian web server IIS atau Internet Information Service itu udah otomatis jadi satu di dalam sistem laptop kita semua ya. Kemudian web browsernya juga hampir semua bisa, mau pakai IE, Opera, Mozilla ya, Safari itu masih support lah ya. Nah, kemudian kalau yang mengenal Net Framework itu tadi sudah kita bahas ya. Itu merupakan suatu platform untuk membangun, menjalankan dan meningkatkan generasi lanjut dari aplikasi terdistribusi. Aplikasi terdistribusi itu bagaimana Pak? Aplikasi terdistribusi itu ya hampir sama dengan aplikasi multi-user atau client server. Ya. Yang berbeda di dalam aplikasi terdistribusi ya, itu nanti semua komando atau semua perintah ya, itu nanti dilakukan oleh satu personal atau satu orang atau satu PC atau satu server. Jadi misalkan Mas Kevin, Mas Pandu ya, Mas Weba ya, itu punya aplikasi terdistribusi. Nah, contohlah yang jadi server itu adalah Mas Kevin. Jadi Weba dan Pandu itu kalau mau mengakses apa saja itu harus minta persetujuan oleh Kevin. Ya, jadi semua yang dilakukan itu harus seizin
servernya. Tadi servernya adalah Kevin. Tapi kalau client server atau multi user, ya, Mas Pandu atau Mas Feba itu punya hak, ya, punya hak yang sama. Ya, jadi ketiganya itu punya hak yang sama. Tidak ada komando, tidak ada yang punya wewenang. Ya. Jadi sama rata, itu perbedaannya. Ya, tapi tetap ada satu server yang jadi pusat, tapi bukan pusat komando, itu cuma pusat data. Ya. Jadi antara Mas Pandu, Mas Kevin, Mas Feba itu punya akun yang berbeda-beda, ya, dan tidak bisa dibuka oleh satu sama lain. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya saya kira sambil jalan nanti kita singgung ya. Kita coba masuk ke dalam rangkumannya dulu ya. Jadi Visual Studio itu tadi saya bilang ada 2003, 2008, 2005, 2010 ya. Itu merupakan kelanjutan dari Microsoft Visual Studio 6. Ya. Aplikasi ini juga dibuat oleh perusahaan Microsoft. Ya. Pemrograman Visual Studio .NET ini ya, itu adalah sebuah platform untuk membangun, menjalankan dan meningkatkan generasi lanjut dari aplikasi terdistribusi. .NET Framework itu merupakan platform terbaru untuk aplikasi Windows dari Microsoft dalam upaya meningkatkan produktivitas pembuatan sebuah program aplikasi dan memungkinkan terbukanya peluang untuk menjalankan program pada multisistem operasi, ya, serta dapat memperluas pengembangan aplikasi client server. Ya. Kemudian untuk tugas di sini dijelaskan, buatlah makalah per kelompok 3 orang yang di dalamnya terdapat tahapan instalasi Visual Basic.NET. Nah, saya kira ini tidak saya buat tugas. Langsung kita praktek. Gimana? Oh, iya. Udah, ini nanti Anda coba ya. Jadi tidak usah dibuat tugas, tapi nanti Mas Feba, Mas Pandu, Mas Kevin ya, itu nanti di laptopnya coba diinstal Visual Studio 6 ya. Coba diinstal Visual Studio 6. Coba saya lihat di saya, coba ya. Aplikasinya saya punya. Mana ini? Saya cari dulu ya. Nanti kalau bisa saya kirimkan ya saya kirimkan. Mana ini? Ada dakwanya. Oh ini. Visual Studio 2010. Nah, ini berapa ukurannya? Ukurannya berapa ya? Oh, ukurannya 2 GB. Jadi kalau saya kirimkan lewat Google nggak bisa ya. Ya kan? Jadi nanti terserah kalian mau download atau Anda mau copy saya boleh. Ya. Jadi kalau mau di kampus sampai jam berapa Pak? Hari apa Pak? Saya ke kampus jadwalnya itu Kamis. Ya, jadwalnya Kamis, tapi nanti bisa kita ngobrol ya. Nanti di grup nanti kita bisa. Atau kalau mau ke sini ya kalian bisanya apa pagi?
kampus ini kemana Pak? Ke kampus. Saya mau temuan itu Pak, Viva sama Anu Pak. Ya oke lah, nanti Anda bahas dulu aja ya. Nanti kalau udah misalkan mau ke sini hari apa, ya, nah nanti Anda ngabarin saya. Toh rumah saya pun juga tidak terlalu jauh dari sini, ya. Iya Pak. Terus kemudian ya, Anda udah bawa modulnya semua kan? Modulnya udah dibuka kan? Nah, itu yang evaluasi, jelaskan perbedaan antara Visual Studio 6 dan Visual Studio 2005, 2008 atau 2010. Ya. Nah, ini ada 3 orang ya. Ada 3 orang, nanti Anda bisa membacakan tadi di atas kan ada kan? Perbedaan tadi kan? Anda buka. Jadi 1 orang itu nanti Anda berapa ya? 1 orang 3 ya. 1 orang nanti Anda menjelaskan perbedaan Visual Studio 6 dan Studio 2005. 1 orang 3 ya. Ada Mas Pandu, Mas Weba, Mas Kevin ya. Saya kasih waktu berapa ini? 2 menit ya. Untuk Anda memilih jawabannya ya. Jawabannya bisa Anda pilih ya. Misalkan 1 sampai 3 Kevin, 4 sampai 6 Weba. Selanjutnya Pandu. Nah, boleh. Silakan ya. Waktunya 2 menit aja ya, cukup ya, 2 menit ya.
Udah? Udah ya? Oke, coba. Dimulai dari Mas Pandu coba. Silakan Mas Pandu. VB6 baru sebagian mendukung OOP, sedangkan VBNet telah mendukung penuh OOP. Hasil kompilasi source kode pada VB6 adalah file.exe, biner, atau native kode. VBNet berupa file.exe, intermediate language atau MSIL byte kode. Hasil kompilasi pada VB6 dapat langsung dieksekusi. VBNet dapat dieksekusi. VBNet membutuhkan runtime environment atau framework atau net framework. Sudah, Pak. Nah, kok cuma satu? Berapa tadi? 2 atau 3? Ada 3 itu tadi, Pak. Oke, Mas Weba selanjutnya. VB6 bermasalah pada deployment-nya seperti LLHIL. VBNet tidak. Yang kedua, program dari VB6 tidak dapat langsung berinteraksi dengan program-program dari bahasa lain. VBNet dapat selama bahasa lain mendukung .NET. Yang ketiga, perintah-perintah dasar pada VB6 dan VBNet sebagian besar masih sama, kecuali untuk perintah-perintah OOP-nya. Terus Mas Kevin. Halo Mas Kevin. Ya, terakhir dari si videonya mengetikkan kode VB lebih cepat daripada VB6. Untuk akses ke database-nya, VBNet menggunakan ADO.NET. VB6 menggunakan ADO. ADO.NET bukan pengembangan dari ADO, jadi ADO.NET menggunakan teknologi yang berbeda dengan ADO. Selain itu, VBNet dapat menggunakan links interest query untuk mempermudah pengaksesan data. Gitu, Pak. Oke ya. Ini yang hadir berarti ada 3 ya, Pandu, Weba dan Kevin. Jalanin entah kemana ya. Iya, Pak. Jadi setelah ini nanti Anda diskusi mau ngopi masternya kapan ya. Nanti saya kabari ya, misalkan besok Pak atau kapan ya, nanti saya tak ke kampus nemuin kalian ya. Oh Pak, maaf Pak sebelumnya Pak. Gimana? Saya mau tanya, nilai yang semester kemarin itu kok punya kita belum keluar ya Pak? Oh, katanya Pak Alfa kan tanggal 24. Makasih Pak. Ya oke ya. Belum saya masukin emang ya. Nanti habis ini saya masukin ya. Iya Pak, makasih Pak. Kita lagi? Sudah kayaknya Pak ini Pak. Udah? Oke. Kalau udah mungkin bisa kita akhiri dulu ya. Selamat sore ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.